Baik, selamat sore rekan-rekan IRK sekalian. Sekarang kita sudah menuju ke angka 45 untuk peserta yang sudah hadir sore ini. Terima kasih untuk perkenannya. Kita langsung mulai saja ya Bapak Ibu. Hari ini juga kita akan punya tiga narasumber. Sini sudah hadir dua narasumber kita, diantaranya adalah Pak Broto dan juga Mas Enrico. Kemudian nanti ada guest speaker kita hari ini adalah Pak Erlangga Baskara dari PDW. Sebelum kita memulai rangkaian acaranya, kami akan menyampaikan sambutan dari Pak Ketua IRQ, yaitu Pak Sibarani Sofyan. Mungkin dari rekan-rekan panitia bisa membantu untuk menampilkan videonya. Terima kasih. Apakah sudah bisa di-share videonya, rekan-rekan panitia? Nggak ada suaranya, Mbak Valin. Proyek nyata. Perspektif lahan dan regulasi akan dibawakan oleh Mas Broto Sulistyo dengan topik integrasi kawasan ziarah untuk 30% RTH, di mana strategi adaptif menghijaukan kota dengan memanfaatkan fungsi lahan yang selama ini dianggap pasif, yaitu kuburan atau ziarah ya, menjadi aset ekologis yang aktif. Kemudian yang kedua, perspektif gaya hidup yang dibawakan oleh Mas Enrico Vincentius, di mana healthy street dan tren lari. Bagaimana desain fisik jalan itu harus bisa mengadaptasi, akomodasi ke tren kesehatan warga, sehingga jalan itu bukan hanya untuk mobil saja, tapi juga untuk manusia. Yang ketiga, perspektif implementatif ya, yaitu di dalam proyek Tampelas Project yang akan dibawakan oleh Mas Erlangga Baskara dari PDW, mulai dari intent sampai action. Ini adalah suatu kasus studi nyata, bagaimana menerjemahkan niat baik atau intent dari suatu desain yang berkelanjutan menjadi suatu aksi yang nyata di lapangan. Kita akan belajar dari pengalaman PDW dalam merealisasikan proyek-proyek ekologis. Harapan dan penutup saya dalam acara ini adalah di mana ketiga materi ini bisa melengkapi suatu puzzle dari urban ecology, di mana strategi lahannya ada, respon terhadap manusianya ada, dan juga bukti eksekusi proyeknya pun ada. Demikian, selamat menikmati kopi sore ke-13. Mari kita mulai diskusinya. Salam Rancang Kota. Halo, salam Rancang Kota. Saya Simoni. Baik, demikian mungkin sambutan dari Pak Ketua Sibarani Sofyan ya untuk rekan-rekan. Sebelum kita mulai lebih lanjut, perkenalkan sekali lagi mungkin Bapak Ibu yang belum kenal, saya Valin Sarina, Wakil Ketua 3 Bidang Program dan Inisiatif, dan hari ini acara Kopi Sore adalah salah satu bagian dari bidang kami, begitu ya. Untuk sebagai intro, rekan-rekan mungkin rekan-rekan Yari kemarin sudah melihat begitu ya di dalam grup atau di dalam Instagram dan mungkin di dalam email gitu ya.
apa saja yang akan menjadi tema dari Kopi Sore ke depannya gitu. Untuk tema kali ini sendiri adalah tema urban ekologi dan sangat berkaitan dengan kondisi iklim dan mungkin juga kondisi perkotaan yang sedang terjadi di kota-kota di Indonesia. Dan dalam seri urban ekologi sendiri kita akan mempunyai 4 batch, di mana masing-masing batch itu akan memiliki 3 narasumber. Dua narasumber pertama adalah dari rekan-rekan anggota IRQ yang mengajukan proposal untuk melakukan kopi sore, begitu ya. Kemudian satu narasumber lagi adalah narasumber tamu atau guest speaker yang nanti mungkin dalam seri-seri selanjutnya juga akan semakin menarik. Baik, tanpa berpanjang lagi, kami ingin langsung menyampaikan sesi pertama. Kami persilakan kepada Pak Broto. Pak Broto nanti mungkin bisa memperkenalkan diri lebih lanjut. Pak Broto merupakan akademisi dan praktisi senior yang telah berkecimpung di dunia perencanaan dan desain sejak tahun 93 begitu ya. Dan selain aktif sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi di Jawa Timur, beliau memiliki pengalaman luas sebagai tenaga ahli dalam berbagai proyek tata kota, arsitektur hingga studi kelayakan dan pelestarian kota pusaka. Beliau menamatkan S1 Arsitektur dan S2 Rancang Kota di ITB dan meraih gelar doktora ilmu lingkungan dari Universitas Brawijaya. Kepada Pak Broto, kami persilakan Pak untuk sesi pertama 30 menit ya Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Valin. Selamat sore eh, rekan-rekan semua yang telah bergabung di Zoom sore kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan saya akan mempresentasikan ya. Jadi apa materi yang mungkin itu bisa jadi bahan diskusi kita hari ini untuk materi pertama. Begitu, izin share screen. Silakan Pak. Ya. Sebentar, sebentar. Eh, apakah sudah terlihat ya? Sudah Pak Broto, dipersilakan Oke. Pak. Ya, eh 30 menit ya Mbak Valin ya. 30 Mudah-mudahan menit Pak, betul. bisa terpenuhi, syukur-syukur bisa lebih pendek sehingga mungkin nanti kita bisa lebih banyak dalam diskusi ya. Baik. Jadi judul ini sebenarnya agak sedikit sedikit apa bukan bukan berbeda tapi mungkin lebih lebih kepada konteks yang lebih luas sedikit ya. Jadi bukan semata-mata makam tapi sebenarnya adalah kawasan yang di perkotaan itu diperuntukkan untuk ziarah gitu dalam arti dia memiliki nilai heritage ya sebagai objek cagar budaya kalau bisa dianggap seperti itu. Jadi sebenarnya semua itu bermula dari kebutuhan pemenuhan ruang terbuka publik, ruang terbuka hijau di perkotaan yang kalau kita mengikuti amanah dari undang-undang itu kan uh, bunyinya seperti itu gitu ya. Jadi ada apa kebutuhan untuk ruang terbuka hijau di perkotaan di mana menurut Undang-Undang 26 2007 itu 30% minimal di mana 20%-nya itu adalah yang sifatnya publik kemudian yang 10 itu di zona private gitu ya. Jadi kondisi ini kan untuk kota-kota terutama kota-kota besar itu kan eh, apa ya menjadi sesuatu yang sulit dipenuhi karena nilai lahan di pusat kota itu mahal, kemudian pembukaan lahan hijau baru akibatnya sulit dilakukan gitu. Tapi sebenarnya yang menarik di sini kenapa saya tampilkan satu konteks kota di Surabaya gitu ya. Bahwa Surabaya itu tahun 2022 saja itu sudah mengklaim bahwa mereka apa melebihi gitu ya, melebihi ketentuan ruang terbuka hijau untuk publiknya ya. Jadi sudah mencapai 22%.
Tapi 22% itu kalau kita lihat ternyata dominasi terbesarnya itu adalah yang disebut di sini itu sebagai kawasan lindung gitu ya. Yang kalau kita lihat di peta Surabaya itu adanya memang di pantai timur Surabaya gitu. Sedangkan di pusat kotanya sendiri itu sangat padat itu ya. Nah, eh, apa kondisi ini begitu jika kita lihat dalam satu fenomena yang lain bahwa masyarakat itu membutuhkan wadah aktivitas untuk melakukan aktivitas-aktivitas publik di ruang ruang luar gitu ya. Karena eh, apa kita tahu bahwa fasilitas-fasilitas yang bisa dimanfaatkan di ruang luar dan bisa diakses publik itu juga tidak cukup banyak begitu di kota-kota kita gitu ya. Jadi ada ini fenomena yang terjadi yang sudah dilakukan di Surabaya sebenarnya begitu mereka melakukan sebuah pendekatan kreatif untuk mengoptimalisasi ruang-ruang existing yang ada. Jadi kalau kita bicara dalam konteks faktual yang sekarang ini sebenarnya sudah dilakukan di Surabaya gitu ya. Jadi ada makam atau situs yang dikategorikan sebuah situs bersejarah begitu atau area atau kawasan heritage begitu. Kemudian dia potensial sebagai ruang terbuka hijau yang bisa menjadi sarana untuk memenuhi pemenuhan tadi gitu ya. Eh, Lalu juga dijadikan eh, objek ruang terbuka, ruang aktivitas publik gitu ya. Sehingga kalau kita lihat atau kita jadikan itu dalam satu terminologi yang kita sebut dengan ruang terbuka hijau publik, itu sudah dilakukan. Tapi masalahnya sekarang adalah bahwa apa yang terjadi begitu ya, karena ini satu contoh ya visualisasi dari ruang-ruang. Kalau ini makam, kebetulan makam ini makam Islam yang kaitannya dengan rute ziarah wali biasanya begitu ya. Sedangkan ini adalah kompleks situs gitu ya, situs peninggalan dari masa kerajaan yang disebutnya dengan Joko Dolok gitu, yang konteksnya mungkin bukan ziarah dalam arti ke makam itu tadi, tapi dia menjadi tempat ziarah juga gitu ya, yang ritualnya berbeda gitu. Nah, akhirnya ini. Jadi kondisinya adalah situs bersejarah dan kawasan ziarah makam yang ada itu lahannya luas, vegetasinya juga alamiah gitu ya. Bahkan bisa disebut sangat mendukung gitu ya kualitas lingkungan, juga punya nilai sosial yang tinggi. Tapi masalahnya adalah bahwa ada pergeseran gitu ya. Jadi karena dia difungsikan sebagai ruang publik, sementara aktivitas ritualnya sendiri tetap berjalan, itu ada sebuah kondisi yang mengakibatkan ada hal-hal yang terdegradasi katakanlah begitu. Nah ini lalu eh, saya coba lihat begitu ya gimana caranya supaya pemenuhan ruang terbuka hijau publik yang sudah diupayakan untuk dilakukan itu kemudian bisa tercapai, kemudian pewadahan aktivitas publik yang juga bisa tercapai tetapi tidak mengurangi nilai dari tempat-tempat yang disebut heritage tadi gitu ya. Maka lalu saya mencoba dua dua apa istilahnya dua dua kondisi gitu ya. Yang pertama kalau kita lihat dalam konteks Surabaya, Surabaya itu banyak makam, banyak situs yang juga menjadi tempat kunjungan ziarah gitu ya. Mungkin yang cukup dikenal itu di kawasan Sunan Ampel, kemudian ada makam Mbah Ratu banyak sekali gitu ya. Jadi kalau yang belum pernah ke Surabaya mungkin kapan-kapan main ke Surabaya tapi ke tempat-tempat yang seperti ini gitu ya. Jadi tidak hanya ke mall atau ke tempat-tempat yang lebih lebih sifatnya lebih lebih modern gitu ya. Kemudian konteks berikutnya adalah ruang-ruang publik tadi itu menjadi ruang interaksi komunitas gitu ya, baik komunitas penghobi maupun komunitas yang memiliki kegemaran atau kesukaan yang sama. Di satu sisi juga ada potensi ekologis dan sosial yang cukup tinggi. Nah, ini sudah sudah diupayakan oleh Kota Surabaya, tetapi itu tadi kalau kita lihat nanti di belakang mungkin dalam dalam presentasi selanjutnya, dalam slide selanjutnya saya tunjukkan beberapa fenomena yang terjadi begitu ya. Ini ini kemudian yang saya pilih untuk diamati begitu ada situs Joko Dolo, kemudian ada makam Peneleh, ada Everett ya Kembang Kuning, kemudian ada makam Sunan Bungkul. Di mana
masing-masing ini memang kalau kita bicara dalam konteks luasan kuantitatif ini memang nggak bisa disebut apple to apple ya karena Joko Dolok ini mungkin hanya sekitar sekitar apa sekitar satu satu sekitar 4 hektar kemudian maaf sekitar 1 hektar kemudian Makam Menele itu 4 hektar Kembang Kuning ini sampai bahkan 35 hektar sedangkan Sunan Bungkul itu sekitar 4,5 hektar gitu ya. Secara apa? Secara apple to apple kawasan ini memang mungkin tidak seimbang, tapi bahwa kontribusinya terhadap ruang hijau itu cukup 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 signifikan gitu ya. Nah, taman yang ada di dua dua tempat itu begitu, yang di apa istilahnya didefinisikan oleh Surabaya itu hanya Taman Apsari dan Taman Bungkul. Sedangkan untuk Makam Penilai dan Aerofood Kembang Kuning itu apa istilahnya tetap dinamakan sebagai sebuah makam gitu ya. Nah, untuk melihat itu semua tadi sudah sampaikan ini kondisinya. Eh, Areal di Makam Bungkul itu posisi di dalam kota Surabaya itu di pusat kota. Ini eh, Bungkul, ini Jokodolok. Kemudian untuk yang apa, yang Penilai dan Aerofood di sini ya. Jadi tadi kalau kita lihat eh, posisi itu ada di pusat kota semua. Nah, untuk mengkaji itu sebenarnya ini apa ini skip gitu ya, ada skip 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 panjang tapi ini saya langsung ke sini saja gitu bahwa untuk melihat bagaimana sebuah tempat itu lalu antara apa pemenuhan ruang terbuka hijau, kemudian aktivitas pewadahan aktivitas publik dan plus-plus yang apa yang menambah konsekuensi itu menjadi sebuah aktivitas publik itu ada beberapa item gitu ya atau beberapa poin yang menjadi dasar tinjauan gitu ya, tinjauan vitalitas dan tinjauan estetika dan budaya itu. Ada beberapa literatur yang menjadi bahan begitu kalau saya simpulkan di situ ada untuk meninjau vitalitas itu yang kita lihat itu adalah kesesuaian hubungan antara satu objek asli dengan yang baru, kemudian ada konteks rasanya, lalu ada aksesibilitas kehidupan. Kemudian untuk melihat estetika dan budaya itu ada kesesuaian, ada aspek tampilan, identitas, historical value, kemudian ada nilai apa social value, kemudian ada apa nilai ilmu pengetahuan dan spiritual. Nah, ini yang kemudian di dalam pengamatan itu lalu dilakukan apa analisis gitu yang hasilnya kira-kira mungkin saya sampaikan seperti ini. Jadi objek-objek ini ternyata kalau yang digabungkan gitu ya antara eh, apa objek ziarah dan apa dan eh, dijadikan ruang aktivitas publik kalau kita lihat aktivitas di sini maka lalu yang menjadi dominan itu adalah aktivitas publiknya gitu ya yang warna orange itu sehingga eh, kalau kita lihat dalam kaitan dengan apa dengan ini misalnya dalam kesesuaian hubungan maka dia akan menjadi sangat rendah gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks aktivitas atau kehidupan yang terjadi di sana memang tinggi sekali. Jadi vitalitasnya tinggi baik untuk masing-masing ini, masing-masing apa, masing-masing fungsi, tetapi aktivitas yang berlaku di masing-masing fungsi itu. Dalam arti bahwa yang apa, yang ziarah ya ziarah, yang apa apa istilahnya saya mungkin kurang tepat kalau menyebut hedon ya tapi artinya yang memang riang gembira datang ke tempat fasilitas apa aktivitas publik ini dominan gitu yang datang kedua-duanya sedikit sekali gitu ya kalau kita lihat dia diagram ini yang menarik justru adalah bahwa yang hadir ke mana ke makam gitu ya mereka cenderung tidak memiliki keberatan untuk hadir juga di area yang sifatnya lebih lebih publik, lebih open, lebih terbuka. Sedangkan yang memang hadir di aktivitas-aktivitas publik ini hampir tidak pernah bahkan mendekati 0% yang datang juga ke ziarah gitu ya. Ini yang terjadi. Kalau kita kompilasi untuk semua ini kondisi visualisasinya ya. Kalau kita lihat kompilasi untuk semua kondisinya begitu yang terpisah gitu ya, yang terpisah jadi antara ruang publiknya dan area ziarahnya itu dipisah begitu, maka kesesuaiannya tidak ada antara satu dengan yang lain. Kesesuaiannya hanya di internal masing-masing fungsi gitu ya. Beda dengan yang di makam gitu ya. Kalau kita lihat rasanya juga begitu, feel gitu ya, rasa yang ada di situ juga begitu. Ini saya percepat saja ya supaya nanti
kesimpulannya kita gali lebih dalam gitu ya. Jadi kalau kita lihat dalam konteks yang tadi analisis vitalitas itu kira-kira kesimpulannya seperti ini gitu ya. Jadi untuk kehidupan cukup tinggi di Bungkul dan Apsari karena dia ditunjang dengan pewadahan aktivitas publiknya gitu ya. Yang memang hanya untuk makam, kehidupannya cenderung rendah. Dia ada di bawah ambang batas vitalitas gitu ya, ambang batas vitalitas. Angka ini sebenarnya muncul dari hitungan pembobotan dari masing-masing ini ya, sesuai dengan analisis. Jadi yang terjadi adalah hampir semua itu kehidupan cukup tinggi ya, vitalitasnya cukup tinggi, kecuali yang di penilai. Nanti kalau kita telusuri di belakang kenapa demikian ada alasannya itu nanti saya sampaikan di belakang. Nah, kesimpulannya adalah bahwa vitalitas objek tetap terjaga, vitalitas baik yang makam, baik yang taman, baik yang situs, semua tetap terjaga, tetapi fungsinya memang cenderung kepada fungsi-fungsi itu sendiri gitu ya. Jadi dia tidak ada interaksi dengan fungsi yang lain gitu. Nah, kemudian aspek yang kedua dan ketiga ini jadi satu gitu ya. Yang saya coba lihat di situ adalah aspek estetika dan budaya gitu ya. Ada aspek historical, ada aspek estetis, ilmu pengetahuan, sosial, spiritual, dan budaya. Yang kalau kita lihat dalam konteks yang dia digunakan untuk aktivitas publik gitu ya, maka historicalnya sudah eh, cenderung bukan. Ini tidak terlalu tinggi gitu ya, karena tidak memiliki nilai historis untuk ruang publiknya, tetapi beda dengan situs dan makamnya gitu. Estetikanya semua cenderung sesuai dengan apa tipologi dari tempatnya gitu ya, karena memang didesain sesuai dengan fungsinya. Ini yang kemudian dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan, saya pikir mungkin itu memang perlu difahami karena nanti kalau kita lihat di belakang itu ada pergeseran yang cukup menonjol di situ gitu ya. Aspek sosial untuk situs perlu dilestarikan, spiritual juga perlu dipertahankan. Nah, sedangkan untuk RTHP memang kalau sosialnya dia mengikuti zamannya gitu ya. Ada satu masa di mana pada saat COVID taman-taman itu ditutup sehingga tidak pernah ada aktivitas gitu ya. Tetapi untuk ziarah walaupun ada pembatasan tapi karena kaitannya dengan ritual jadi kadang-kadang agak agak sulit dibatasi gitu ya. Jadi ini yang kaitannya dengan aspek sosial. Budaya juga begitu gitu ya. Nah, kalau kita lihat untuk penilaian makna estetika untuk semua objek yang diamati tadi gitu ya. eh, ada kesesuaian visual antara fungsi objek dan tampilannya gitu ya. Baik yang penilai ini karena makam peninggalan Belanda, kemudian Erfurt ini karena peninggalan makam prajurit-prajurit Korea segala macam gitu ya. Termasuk ada Belanda juga di situ. Ini itu situsnya yang kaitannya dengan kerajaan, sementara ini itu lebih kepada konteks yang Islami begitu sehingga kalau kita lihat dalam konteks kesesuaian visual estetikanya memang memang mewakili gitu ya. Tampilannya juga begitu, kemudian identitas gitu ya. Sehingga kalau kita simpulkan eh, yang menjadi cukup istilahnya itu rendah di bawah ambang signifikansinya gitu ya. Itu adalah ini ya, sistem ilmu pengetahuan ini mungkin karena orang tidak terlalu care terhadap apa yang ada di situ gitu ya. Tapi kalau yang di sini masih di atas ambang itu gitu ya. Tapi secara umum dalam konteks historical semua ini memiliki dan ini kan berdasarkan kuesioner yang disebar ya. Jadi semua responden menganggap dan mereka meyakini serta tahu bahwa ini memiliki nilai historis yang tinggi begitu. Sehingga kalau kita lihat semua semua paham gitu ya. Nah, dari kesimpulan itu sebenarnya makna estetika yang dipahami itu sesuai dengan fungsinya gitu ya. Yang jadi masalah adalah ketika objek itu dijadikan satu. Maksudnya dijadikan satu itu artinya dan RTH dan RTP-nya begitu, ruang terbuka hijau dan ruang terbuka publiknya itu dijadikan satu, maka itu menjadi sesuatu yang bias begitu ya.
Apakah yang ingin ditampilkan itu adalah ruang terbuka hijaunya atau ruang terbuka publik atau keberadaan atau makna dari situs yang ada di situ gitu. Sehingga kalau disimpulkan, bisa disimpulkan ya ini, signifikansi budayanya itu tidak hilang ya. Maknanya juga tetap sesuai kesan yang apa dipahami, dirasakan begitu. Nah, kesan situs bersejarahnya ini yang kemudian ketika ruang itu dijadikan ruang terbuka publik, maka menjadi apa ya berkurang lah gitu ya. Saya menyebutnya di sini mungkin makin pudar. Karena lalu apa jumlah orang yang datang itu adalah ya ya untuk yang ziarah yang memang meyakini itu sebagai sebuah objek ziarah gitu ya. Tetapi kalau yang eh, ruang terbuka publiknya, orang yang belum tahu, orang yang pertama kali datang ke Surabaya misalnya begitu, datang ke sana yang semakin bertambah. Artinya pemahaman orang lalu menjadi lebih dominan kepada yang ruang terbuka publiknya gitu. Kemudian adanya penambahan fasilitas-fasilitas baru karena dia digunakan sebagai ruang terbuka publik gitu, maka kesan tempatnya lebih menonjol kepada fungsi fungsi apa fungsi yang baru gitu ya, bukan pada fungsi yang lama gitu. Nah, kalau kita lihat misalnya ini ya, jadi pada saat kita apa survei kepada responden begitu, pertanyaan pertama itu justru yang diajukan itu adalah apa yang apa ya terbersit begitu ya di benak ketika kita eh, menyebut tempat itu. Jadi pada saat itu saya tidak menyebut makam, tidak menyebut apa taman begitu ya. Yang saya sebut adalah Bungkul, kemudian Joko Dolok gitu ya. Makam Peneleh itu karena memang tempatnya makam Peneleh ya, makam Peneleh dan Erefeld Kembang Kuning gitu ya. Dan ternyata kalau kita lihat yang ini dominan ramai ini eh yang paling besar hurufnya ini kan menunjukkan yang dominan gitu ya, yang dijawab gitu ya. Ketika ini di ini saya kompilasi dari dua objek yang terpisah tadi ya. Ketika saya bicara Joko Dolok dan Bungkul, yang muncul itu adalah ini gitu ya. Jadi apa istilahnya ziarah segala macam itu menjadi apa kalah lah katakanlah begitu ya dengan ini gitu ya. Mungkin kalau yang nggak tahu bahasa Surabaya ini ada rungsep ya. Rungsep itu apa ya? Hmm, apa ya bahasa pasnya ya saya susah mencari padanan atau mungkin barangkali ada yang paham di sini bahasa bahasa Indonesianya karena nah, begini ini kalau kita bicara dalam konteks fungsi jadi di depan ini di depan area makam gitu ya yang di sebelah timurnya dari makam Bungkul itu ada area food court gitu ya Pujasera begitu yang mungkin dia bisa disebut buka 24 jam gitu ya. Kalau yang main ke Surabaya pernah dengar yang namanya rawan kalkulator begitu. Nah, itu daerah sekitar situlah gitu ya. Jadi tapi kesannya kumuh gitu ya. Makanya ada kata ungsep di sini misalnya. Tapi yang dominan adalah ramai. Beda dengan ketika saya menyebut makam penilai dan Erfurt gitu ya. Jadi kesan makam tuh masih dominan dan kalau kita lihat konteks historicalnya apa segala macam tuh masih masih cukup besar di sini gitu ya. Jadi ada bersejarah, ada mistis, ada wisata, ada Belanda segala macam begitu. Nah, dari sini sebenarnya kalau kita kaitkan lagi dengan apa? Dengan teori yang tadi saya sebut begitu ya. Jadi teori tentang dimensi tempat, teori tentang makna budaya, urban identity, kemudian ada apa? Guidelines tentang urban design plan di San Francisco, kemudian ada apa ya teori tentang cultural significance dan ini beberapa teori ini ada ruang yang ini plus mestinya ya, ruang yang ditambah dengan infrastruktur gitu ya. Ruang yang ditambah dengan infrastruktur gitu sehingga dia menjadi ruang terbuka hijau dan ruang terbuka publik itu sebenarnya harus mempertahankan ini ya, suasana cagar budayanya. Ini yang apa kombinasi dari semua ini begitu. Jadi eh, temuan utamanya tuh seperti ini. Jadi kalau kita lihat sebenarnya tempat tersebut sudah menjalankan fungsinya sebagai fungsi ekologis, ya vegetasinya besar-besar gitu ya. Karena pohonnya juga pohon-pohon peninggalan lama begitu.
Di samping pohon-pohon baru ya yang ditanam ditanam baru sebagai kelengkapan dari ruang terbuka publiknya, sehingga dia bisa berfungsi sebagai paru-paru kota. Bisa berfungsi juga sebagai area permeable gitu karena kawasan resapannya juga cukup besar gitu ya. Di satu sisi juga di pusat kota dia bisa membantu atau memberi dukungan biodiversitas lokal. Kemudian dalam konteks ruang sosial ya, eh pusat interaksi komunitas penghobis gitu ya, di makam Penele, di Aerofold gitu, ada komunitas-komunitas penghobi fotografi, kemudian komunitas penggiat sejarah gitu ya, yang sering melakukan diskusi di tempat tersebut begitu. Juga bisa menjadi tempat refleksi dan ketenangan, terlepas dari ritual yang dilakukan begitu ya. Kemudian untuk yang Untuk yang maaf, belum. Untuk yang ini, untuk sinergi konservasi dan lingkungan, dia bisa menjadi harmoni budaya dan alam ya. Antara Ya mungkin karena kasusnya di Surabaya, eh, kemudian kalau kita lihat aktivitas yang dilakukan mungkin mungkin banyak dalam kaitan dengan budaya-budaya lokalitasnya Jawa gitu ya, dan Islam mungkin gitu ya. Tetapi secara umum mungkin dia bisa ditempatkan atau diupayakan untuk di tempat lain dengan budaya tertentu gitu. Secara umum dia eh, mampu meningkatkan kualitas lingkungan kota, menciptakan nilai keberlanjutan, dan saat ini memang selalu ya sesudah COVID ya mulai aktif lagi. Dan apa saya pikir kalau di Bungkul mungkin terutama begitu ya, dia akan tetap menjadi satu ikon gitu ya. Ini yang kita lihat eh, dalam konteks itu. Nah, dalam kaitan dengan eh, bagaimana kemudian lalu kalau kita menempatkan sebuah fungsi baru yang sifatnya lebih lebih terbuka, lebih mungkin sifat-sifat yang lebih open gitu ya, open terbuka dalam arti fungsi-fungsi yang mungkin lebih kekinian begitu, di tempat-tempat yang memiliki nilai historis, yang punya nilai ritual atau nilai-nilai religi, atau bahkan mungkin dianggap nilai mistis gitu ya. Sehingga bagi pemerintah misalnya itu bisa menjadi dasar gitu ya nanti untuk menciptakan kebijakan dalam kaitan dengan penataan kawasan-kawasan tersebut. Sedangkan bagi arsitek ya, bagi perencana gitu atau bagi urban designer, ini bisa menjadi acuan lah begitu, atau pegangan lah saya kata, bukan acuan deh. Pegangan bagaimana kita mendesain sebuah kawasan yang di dilabeli sebagai sebuah kawasan heritage atau kawasan khusus dengan makna khusus gitu ya, dengan nilai khusus. Tapi dia juga bisa mengakomodir kebutuhan perkembangan dan kemajuan kota gitu ya. Dan ini eh, beberapa kasus mungkin pernah 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 dilakukan gitu, dan di beberapa tempat juga pernah kami lakukan begitu dalam beberapa kegiatan begitu, misalnya di dalam konteks kota pusaka gitu ya. Karena eh, apa dalam dalam mengembangkan sebuah kawasan itu kita tetap memperhatikan aspek historis, melihat signifikansi budayanya, kemudian menempatkan sesuatu yang baru itu tepat begitu ya di tempat tersebut, apa yang pas, apa yang cocok gitu. Jangan sampai menghilangkan nilai kawasan, tetapi juga bisa mengakomodir kebutuhan dari masyarakat gitu. Nah, ini yang kemudian dalam lanjutannya mestinya kita bisa lalu sebuah usulan untuk meredefinisi RTH gitu ya. Awalnya mungkin diferensiasi, kemudian lalu kita redefinisi bagaimana ruang terbuka hijau tersebut bisa menjadi warisan budaya sekaligus warisan lingkungan. Dan ini juga bisa diintegrasikan ke dalam perencanaan tata ruang, gitu ya. Karena apa kita tahu bahwa di Undang-Undang Penata Ruang yang baru pun Perda itu harus R, RDTR itu sudah harus diperdakan gitu ya. Jadi kalau dulu kan mungkin Perda hanya sampai RT RW begitu ya. RDTR itu sekarang kan wajib diperdakan juga, dan di bawah itu entah RTBL, entah desain kawasan itu diarahkan sebagai sebuah peraturan bupati atau wali kota misalnya. Jadi bisa dikaitkan ke situ. Dan yang terakhir tentu semua ini memerlukan kolaborasi lintas sektor untuk
sinergi gitu ya. Yang terakhir, karena ini memang saya menganggap masih belum tuntas gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu kita kita elaborasi lebih lanjut. Misalnya kalau kita melihat itu aspek religinya itu berbeda, itu bagaimana kita mengembangkan gitu ya. Kebetulan yang saya ambil kasus ini di sini adalah yang kaitannya dengan religi ziarahnya, ziarah dua hal yang berbeda ya antara ziarah yang datang ke makam Islam gitu sebagai rangkaian dari ziarah wali Songo gitu ya. Di satu sisi adalah ziarah tanda petik yang dilakukan orang-orang yang melakukan lelaku gitu ya. Lelakunya mungkin eh, kalau saya sebut sepintas itu ada yang memang keyakinan dari apa dari kepercayaannya, ada juga yang memang tujuan-tujuan eh, cari nomor, ngelenik segala macam gitu ya, dukun apa segala macam gitu. Jadi, nah itu mungkin karena pada saat riset sih tidak mengkaji itu lebih lanjut gitu ya. Kemudian juga kita perlu mengukur variabel-variabel tambahan kaitannya dengan aspek ekonomi dan politis. Kebetulan ini dilakukan di Surabaya yang kebijakannya tentu sama untuk seluruh kawasan gitu ya. Kalau misalnya itu dilakukan di kota lain yang memiliki apa kebijakan pengembangan kota yang berbeda, nah kita kita nggak tahu ini gimana aspek politis di situ. Lalu ada aspek ekonomi. Ini penting karena bagaimanapun gitu ya untuk mengembangkan sebuah kawasan apa ziarah itu tadi menjadi sebuah ruang terbuka hijau sekaligus ruang terbuka publik itu membutuhkan apa apa ya istilahnya ke, apa eh, kebutuhan ekonomi yang cukup tinggi untuk bisa ikut mengembangkan begitu. Saya berharap sebenarnya ini bisa menjadi sebuah penelitian lanjutan, bagaimana pengembangan itu bisa dilakukan gitu ya. Kemudian juga kalau rekomendasinya misalnya kita perlu ruang bersama antara ruang atau saya menyebutnya ruang hibrid, walaupun mungkin pengertian ruang hibrid itu kalau di beberapa teori itu bisa berbeda ya. Tetapi maksud saya ruang hibrid di sini itu adalah ruang yang menjadi ruang antara ya, ruang-ruang ruang interval begitu antara zona publiknya dengan zona zona heritage-nya tadi, zona ziarah tadi dengan zona publiknya gitu. Kira-kira itu yang mungkin mungkin apa menjadi sebuah sebuah apa ya, sebuah lontaran-lontaran begitu ya yang bisa menjadi bahan diskusi kita lebih lanjut. Selanjutnya saya menyampaikan mohon maaf kalau misal ada hal-hal yang kurang begitu. Mungkin nanti bisa kita apa tambahkan atau kita bahas dalam diskusi. Terima kasih. Demikian materi dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Silakan Mbak Fali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Broto atas paparan yang sudah disampaikan. Untuk rekan-rekan yang mungkin sudah punya pertanyaan atau mungkin pandangan gitu ya, silahkan bisa disampaikan dulu lewat kolom chat. Nanti mungkin kita bisa memilih pertanyaan yang bisa disampaikan langsung kepada para narasumber di sesi terakhir ya, di sesi tanya jawab. Terima kasih Pak Broto. Rekan-rekan kita sekarang akan beralih ke pembicara kedua, yaitu Pak Enrico. Pak Enrico Vincentius Yudhistira Haryanto adalah lulusan perencanaan wilayah dan kota dari Institut Teknologi Kalimantan dan saat ini bekerja di Wijaya Karya Realty. Beliau memiliki latar belakang teknis yang kuat dalam analisis dan spasial dan serta perancangan kota dan lanskap. Selain minatnya pada riset akademik dan properti, Pak Enrico juga menguasai bidang kreatif visual seperti desain grafis dan multimedia yang kemudian dipadukan untuk mendukung pekerjaannya dalam pekerjaan perencanaan dan pengembangan kewilayahan. Pak Enrico akan membawakan topik tentang tren lari dan juga kaitannya dengan Healthy Street. Kami persilakan Pak Enrico. Baik, terima kasih Mbak Fadlan atas kesempatannya. Sebelumnya, selamat sore kepada semua rekan-rekan yang telah hadir pada Zoom meeting pada kesempatan kopi sore pada sore hari ini. Eh, Sebelumnya, perkenalkan saya Enrico. Pada sore hari ini saya akan memaparkan materi saya. Sebelumnya saya izin untuk share screen. Silakan Pak.
Ya, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat dengan baik, Pak Enrico. Silakan. Oh, ya, baik. Pada kesempatan sore hari ini saya akan membawakan topik diskusi terkait adaptasi perancangan kota terhadap tren olahraga lari yang berdasarkan Healthy Street. Eh, kita tahu semua bahwasanya olahraga lari ini merupakan salah satu olahraga yang akhir-akhir ini cukup tren ya di masyarakat, menjadi suatu gaya hidup sehat masyarakat, kemudian menjadi suatu lifestyle masyarakat, karena olahraga lari ini cenderung murah dan juga eh, mudah untuk dilakukan ya. Eh, Aktivitas fisik ini mendukung kesehatan kardiovaskular. Orang-orang yang melakukan olahraga ini seringkali kita temui di kota-kota tempat kita tinggal ya. Mereka lari baik secara individu maupun kelompok. Mereka juga seringkali menghadiri event-event seperti Car Free Day, kemudian eh, fun run, lalu ada maraton yang menjadi wadah masyarakat perkotaan untuk berolahraga sekaligus bersenang-senang. Kemudian untuk keterbatasan infrastruktur hijau dan jalur khusus ini seringkali menjadi hambatan dalam pelaksanaan olahraga lari ini. Karena dari POV saya dan juga POV beberapa orang yang sering melakukan olahraga lari, mereka melakukan olahraga lari itu di trotoar yang sempit, rusak, dan juga licin. Serta mereka lebih memilih berlari di tepi jalan yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan juga kesehatan mereka akibat kita tahu sendiri bahwasanya di kota-kota besar di Indonesia sendiri masih banyak jalan yang padat dengan kendaraan yang bisa meningkatkan emisi karbon dan juga polusi udara. Fasilitas trotoar dan juga jalur untuk pejalan kaki dan juga pelari itu banyak sekali yang kita temui kurang layak di kota-kota secara fungsional, kemudian keamanan dan juga estetika. Berdasarkan tipologi ruang publik itu fasilitas lari seperti jogging track itu biasanya kita temui di ruang-ruang publik ya, seperti square atau plaza yang berbentuk lapangan seperti stadion, kemudian taman kota, atau bahkan di kawasan perumahan eh, yang dikembangkan oleh developer-developer tertentu. Nah, ini berikut contoh beberapa event run yang ada di Indonesia yang mereka menggunakan rute jalan perkotaan sebagai jalur untuk berlari. Dari infografis yang kita bisa lihat di ini, event-event lari ini menggunakan jalan ataupun koridor-koridor pusat kota eh, untuk melakukan event run. Biasanya juga kita temui eh, rute-rute ini biasanya di-share dari pelari-pelari yang ikut event. Biasanya mereka menggunakan Strava. Mereka bisa menempuh berbagai jarak seperti itu. Kemudian untuk kendala dan resiko sendiri dari sudut pandang pelari saat mereka berlari di jalan atau koridor. Yang pertama itu ada permukaan rusak. Ini salah satu kendala yang sering kali saya temui di jalan, yang sering kali saya observasi. Ada trotoar yang rusak, ada permukaan yang tidak rata, yang memiliki potensi cedera bagi pelari yang melewati, terutama cedera sendi, bagian ankle dan juga otot. Kemudian polusi udara. Saat berlari, nafas pelari biasanya lebih cepat dan juga lebih dalam, sehingga mereka itu biasanya menghirup lebih banyak polutan dari kendaraan seperti karbon monoksida, terutama di jalan-jalan yang padat kendaraan, terutama di saat trafik sedang tinggi-tingginya ya, di pagi ataupun di sore hari. Kemudian permukaan yang licin, beberapa material trotoar itu cukup licin saat dilintasi, memberikan resiko terjatuh, terpeleset bagi pelari. Material seperti keramik yang pecah juga rawan melukai pelari. Kemudian kendala lainnya itu trotoar yang seringkali amblas, di mana trotoar yang amblas yang di bawahnya ada drainase biasanya eh, memberikan resiko bahaya yang cukup tinggi ya. Orang-orang bisa terperosok ke dalam jikalau kurang hati-hati ataupun kurang aware dengan kondisi sekitar. Kemudian kecelakaan lalu lintas berlari di jalan ataupun koridor-koridor yang padat itu dengan kecepatan kendaraan yang tinggi itu memberikan resiko kecelakaan seperti tertabrak ataupun terserempet. Beberapa pelari itu biasanya mereka berlari dengan lawan arah supaya mereka bisa melihat kendaraan dan juga melihat kondisi sekitar dengan lebih baik. Kemudian yang kendala yang terakhir itu ada pencahayaan jalan yang minim, di mana
beberapa jalan itu penerangan jalan umumnya mati dan juga mengurangi visibilitas pelari. Terutama pelari-pelari yang biasanya start itu di subuh atau di malam hari, biasanya mereka mengambil waktu-waktu di mana visibilitas itu cukup rendah, sehingga faktor pencahayaan ini menjadi salah satu kendala dan resiko dari berlari di jalan. Ruang publik yang berbentuk street atau jalan dapat menjadi alternatif ruang publik untuk aktivitas olahraga lari selain taman kota, plaza maupun stadion olahraga. Pendekatan dengan konsep healthy street ini menempatkan manusia dan kesehatan sebagai pusat pengambilan kebijakan melalui desain dan perancangan jalan yang lebih sehat, aman, dan nyaman untuk dilintasi oleh semua pengguna, terutama pejalan kaki maupun pelari. Eh, Penerapan healthy street merupakan bentuk respon dan adaptasi kota terhadap perubahan perilaku masyarakat yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan perkotaan dari segi estetika dan juga fungsional. Konsep healthy street ini kita harapkan dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju aktivitas fisik yang rutin serta menciptakan kota yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dalam konsep healthy street ini terdapat 10 prinsip. Yang pertama itu ada orang berjalan kaki, bersepeda, dan menggunakan transportasi publik yang berkaitan dengan aspek interaktif, di mana berjalan kaki, bersepeda, dan menggunakan transportasi publik di jalan itu menjadi opsi yang paling menarik seharusnya melalui dengan perbaikan kualitas lingkungan jalan. Kemudian yang kedua itu ada pejalan kaki yang terdiri dari semua lapisan masyarakat atau diversitas, di mana pengguna jalan yang beragam itu mencerminkan semua lapisan masyarakat, baik dari komunitas maupun individu dengan beragam aktivitas saat melintasi jalan. Di mana dalam hal ini kekerasan jalan harus rata dan bebas dari halangan untuk mencegah orang-orang tersandung dan jatuh, serta dapat diakses semua kalangan. Perancangan dan pengelolaan jalan juga memastikan bahwa jalan ini terbuka untuk semua kalangan ya, baik orang muda maupun orang tua, orang yang disabilitas maupun yang tidak, dan sebagainya. Kemudian terkait yang ketiga ada untuk dilintasi atau walkable, di mana jalan ini mudah dilintasi karena adanya fasilitas penyeberangan dan juga tidak ada hambatan-hambatan berarti bagi pengguna jalan, dan juga pembagian jalur dan juga lajur yang jelas serta mudah dibaca. Contohnya mempersempit jalur lalu lintas di jalan samping untuk membantu memperlambat lalu lintas dan memudahkan pejalan kaki untuk menyeberang. Kemudian yang keempat ada safe atau keamanan, di mana koridor dan jalan dirancang aman dari risiko kecelakaan karena kendaraan, risiko cedera maupun risiko kejahatan. Seperti adanya lampu lalu lintas yang mendukung, kemudian ada rambu dan juga beberapa fitur-fitur pengamanan untuk mengamankan pejalan kaki maupun pelari yang melintas di jalan tersebut. Kemudian hal yang dapat dilakukan dan dilihat. Hal ini berkaitan dengan charming and attractive, di mana daya tarik visual dari seni publik seperti seni mural, pocket park, signage, dan street furniture itu bisa menjadi dekorasi jalan yang menarik dan bisa menarik orang-orang untuk bisa melintasi jalan tersebut. Di mana kita tahu sendiri bahwasanya pelari-pelari sendiri seringkali mereka mengunggah aktivitas mereka saat berlari dengan mencari spot-spot yang bisa dikatakan Instagramable. Kemudian terdapat tempat untuk berhenti dan beristirahat atau sitable, di mana memastikan tersedianya tempat di mana pelari punya ruang untuk berhenti dan beristirahat saat melintasi jalan. Bahwasanya tidak semua pelari itu punya endurance atau daya tahan yang tinggi, sehingga mereka juga butuh istirahat, tempat untuk beristirahat sementara. Di mana tempat-tempat seperti bangku yang didesain ergonomis ini diharapkan mampu mewadahi pelari untuk beristirahat. Kemudian ada comfort atau orang-orang merasa rileks karena lingkungan jalan yang terawat, bersih, iklim mikro jalan yang nyaman, tata letak street furniture yang tertata, dan juga rambu yang terbaca. Kemudian tidak terlalu berisik, di mana pembatasan jenis kendaraan menjadi salah satu cara untuk mengurangi kebisingan di jalan. Kemudian ada convenient atau kenyamanan yang berkaitan dengan naungan dan tempat berteduh, di mana tempat untuk berteduh sekaligus beristirahat dari perubahan cuaca di jalan seperti panas matahari dan hujan. Dalam hal ini seperti naungan pepohonan, shelter, dan kanopi ini membantu menurunkan suhu serta memberikan kenyamanan bagi pelari saat melintas di jalan. Lalu yang terakhir ada udara bersih atau clean, di mana peningkatan kualitas udara ini berhubungan dengan kesehatan pelari ya, di mana di jalan itu kita bisa prioritaskan berjalan kaki, kemudian menggunakan kendaraan-kendaraan yang rendah emisi seperti kendaraan listrik,
kita bisa mengurangi masalah emisi karbon juga dengan penanaman vegetasi sepanjang jalan. Untuk studi kasus saya membahas salah satu contoh di global yaitu di Jepang yaitu Jiugaoka Green Roads di mana eh, terdapat Kwanbutsu River Greenway yaitu jalan jalan pejalan kaki yang dulunya ini bekas sungai. Jalan ini punya atmosfer yang cukup santai dan juga memiliki bangunan-bangunan bergaya Eropa. Kemudian suasana jalan yang teduh, banyak bangku untuk beristirahat, toko kecil, lalu ada kafe dan juga beberapa toko. Terdapat juga pepohonan sakura yang dapat dilihat bermekaran sepanjang jalan di musim semi. Jalan ini juga punya akses langsung terhadap transportasi umum dengan ada 5 stasiun kereta, yaitu Kombutsu, Jiugaoka, Midorigaoka, Toritsu Daigaku, dan Sakura Shimachi Station. Untuk studi kasus yang kedua ada di ibu kota Ciclovia, Kolombia. Untuk studi kasus yang kedua ini, kita bisa lihat sendiri bahwasannya ini adalah studi kasus yang berbasis dari behavior masyarakat, di mana Ciclovia ini merupakan acara mingguan di Kolombia, di mana 127 kilometer jalan itu dibuka untuk warga, menutup akses sementara dari kendaraan pribadi dan menciptakan ruang kota untuk berjalan kaki, bersepeda, dan berlari, dan menikmati ruang publik bersama. Kegiatan ini terlaksana sejak tahun 1974 hingga menjadi program resmi di tahun 1976. Selama lebih dari 50 tahun, Ciclovia ini telah menjadi momen penting dalam kehidupan sosial dan budaya di Bogota. Menyediakan ruang aman dan gratis untuk rekreasi dan aktivitas fisik, mempromosikan gaya hidup sehat, mobilitas urban, serta menginspirasi 400 kota lain di seluruh dunia untuk mengadopsi program serupa. Gerakan ini telah menata ulang kehidupan perkotaan dan dalam 50 tahun ke depan memainkan peran penting dalam mengatasi krisis iklim dan tantangan global lainnya. Dari kedua studi kasus yang telah kita lihat tersebut, kita bisa tahu bahwasannya ada dua perbedaan di mana yang satu di Jepang tadi konsep healthy street ini diwujudkan melalui perancangan dan penataan lingkungan jalan dan koridor. Sementara di Kolombia tadi healthy street ini diwujudkan dari behavior atau program untuk peningkatan kesehatan masyarakat demi kehidupan yang lebih sehat. Dari aspek ekologis, perancangan dan penataan fisik jalan ini bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan, memperbaiki iklim mikro dan juga suhu permukaan, mengurangi emisi karbon, serta meningkatkan kualitas udara perkotaan. Dari studi kasus yang di Bolivia tadi, kita bisa lihat bahwasannya yang dipenuhi di situ adalah aspek psikologis, di mana masyarakat ini membangun kegiatan dan juga membangun kampanye gaya hidup sehat dengan berjalan kaki, berlari maupun bersepeda. Konsep healthy street dapat diwujudkan dari aspek ekologis, dibangun secara fisik melalui konsep dan prinsip, perancangan kota, serta aspek psikologis yang kita bangun dari kesadaran hidup sehat dan perilaku masyarakat kota. Dari kedua aspek tersebut saling bergantung dalam implementasinya. Tantangannya sendiri dalam penerapan konsep health street ini, di mana kebijakan kota yang masih berorientasi kepada pengguna kendaraan pribadi dan kelancaran lalu lintas, serta aplikasi konsep yang masih belum berbasis kebutuhan real. Yang kedua, ada keterbatasan ruang, di mana tidak semua jalan relevan dengan konsep healthy street mengacu pada kondisi existing jalan seperti trotoar yang seringkali kita temui sempit, bahkan tidak ada ruang, jalan yang dipenuhi oleh kendaraan, kemudian ruang-ruang jalan yang seringkali kita temui, bahwasanya banyak orang yang parkir sembarangan, banyak orang yang juga yang berjualan seperti PKL, kemudian setback atau garis sempadan bangunan yang kecil dengan jalan. Selain itu, konteks lainnya itu ada klasifikasi jalan, lalu hierarki dan jenis jalan, hingga jenis pengguna lahan di sepanjang jalan juga menjadi faktor penentu apakah konsep ini relevan dan dapat diterapkan di suatu jalan atau koridor. Untuk kesimpulan dan rekomendasi dari saya sendiri, ada penerapan konsep healthy street yang diadaptasikan dengan tren lari masyarakat urban menunjukkan bahwa ruang jalan ini bukan hanya infrastruktur untuk mobilitas, tetapi juga fasilitas kesehatan publik yang strategis dengan menyediakan jalur yang aman, nyaman, terhubung, dan inklusif. Kota dapat mendorong aktivitas fisik harian, meningkatkan kesehatan masyarakat, serta memperkuat interaksi sosial di ruang publik. Desain healthy street yang responsif terhadap kebutuhan pelari maupun pengguna jalan lainnya, mulai dari keberadaan vegetasi, kemudian material permukaan yang ramah untuk kaki, wayfinding yang jelas, hingga integrasi dengan ruang hijau menjadikan jalan sebagai salah satu ekosistem aktif perkotaan yang mendukung gaya hidup urban yang lebih sehat, produktif, dan berkelanjutan.
Untuk rekomendasi sendiri, bagi urban designer dapat mengembangkan dan menerapkan konsep healthy street ini melalui pendekatan yang partisipatif, melalui kolaborasinya dengan orang-orang yang punya hobi lari, yaitu seperti komunitas pelari, untuk merancang jalan yang sehat sesuai dengan konteks maupun kebutuhan real. Kemudian, urban designer juga dapat melakukan riset berupa scoring atau penilaian indeks terhadap jalan maupun koridor perkotaan di Indonesia untuk melihat seberapa besar jalan-jalan di perkotaan sudah memenuhi aspek healthy street. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mbak Kalin selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Vincent atas sharing-sharingnya hari ini. Jadi ini kita bicara juga dari lifestyle ya. Bagaimana lifestyle warga perkotaan bisa menjadi lebih baik dengan adanya konsep healthy street ini. Terima kasih. Selanjutnya kita sambut pembicara ketiga, guest speaker kita hari ini, yaitu adalah Pak Erlangga Baskara. Saat ini beliau menjabat sebagai Associate Director yang menangani bidang urban design, master planning, landscape, dan pengembangan komunitas atau community development di PDW. Beliau sudah berpengalaman selama 18 tahun dan aktif memimpin berbagai inisiatif perancangan dan juga pengembangan kawasan yang terintegrasi. Hari ini Pak Erlangga akan membawakan suatu proyek bernama Tamplas. Tamplas ini juga kemarin baru saja terpilih sebagai winner of the Isocarp Award for Excellence 2025 yang kemarin di Riyadh ya Pak ya. Ya. Dan ini mendapatkan kategori di Grand Award yaitu kategori Realized Project. Jadi hari ini kita akan melihat studi kasus nyata bagaimana menerjemahkan niat baik atau intention terkait desain yang berkelanjutan menjadi aksi nyata di lapangan dan kita akan belajar dari pengalaman PDW dan Pak Erlangga dalam merealisasikan konsep ekologis. Pak Erlangga kami persilakan. Oke, terima kasih. Eh, eh, saya coba share screen. Sudah terlihat ya? Terlihat aman? Ya, sudah aman. Oke, ya. Jadi mungkin ini kalau dari temanya urban ekologi sebenarnya ini agak sedikit menyimpang. Ini sebenarnya di rural, di remote area di desa, tapi mungkin sebenarnya kita bisa belajar dari proyek ini secara prinsip ini yang mungkin kita bisa lakukan juga di kota-kota juga ya gitu. Jadi ini Tamplas Project gitu. Ini Tamplas. Ini Tamplas beberapa tahun lalu juga gitu ya, yang waktu kita datang ke site di malam hari, kondisinya kayak begini gitu. Jadi hanya ada beberapa titik yang terang, sisanya gelap gitu. Karena mereka tidak ada di grid, tidak di cover oleh jaringan listrik utama dari PLN gitu ya, di mana satu-satunya sumber listrik, penyedia listrik di negara Indonesia. Mereka hanya bisa rely listrik dengan genset diesel hanya 4 jam per hari gitu. Jadi tadi ada lampu sedikit, nah itu hasil dari genset dan itu cuma nyala dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Itu yang terjadi keseharian hidup normalnya mereka, selain hidup normal mereka yang kadang hidup dengan banjir, hidup dengan asap kebakaran hutan buat warga Tamplas gitu. Dan apa namanya, kita dari data gitu, dari berita gitu ya, di mana Mendes bilang 3.000 desa di Indonesia belum teraliri listrik ya. Ini salah satu, tadi Tamplas adalah salah satu contohnya. Mungkin banyak yang penasaran Tamplas itu di mana sih gitu. Jadi Tamplas, nah ini kalau bisa lihat sebagian peta Indonesia, Tamplas itu ada di Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Tengah, di mana tadi itu di masih cukup jauh. Jadi kalau kita mau pergi ke sana, kita terbang dulu ke Sampit di baratnya atau kita terbang dulu ke Palangkaraya gitu. Dari sana kita nanti dari Sampit harus naik dulu ke arah Asongan di sana gitu ya untuk naik kendaraan, dan dari situ turun
naik kapal ke Desa Tamplas gitu. Jadi Desa Tamplas ada di tengah, bisa kita lihat ada warna gelap, warna hijau. Di situ ada hutan yang cukup tebal dan sebelahnya ada Taman Nasional Sebangau gitu. Nah, letaknya di sana Tamplas itu. Jadi kurang lebih ini gambaran tadi sungainya, dan Desa Tamplas itu cukup eh, kompak sebenarnya, hanya 100 kakak yang hidup yang terdata di sana gitu ya, dan dia hidup di strip dari sungai di sana. Nah, selain keadaan Amplas tadi gitu ya, tadi sudah saya sebutkan sedikit bagaimana kebakaran hutan ini kita tahu semenjak dari 97-an gitu, ada kebakaran hutan di Sumatera, di Kalimantan. Nah, ya ini salah satunya sebenarnya dari warisan-warisan perubahan hutan yang menjadi perkebunan, menjadi pertanian, di mana eh, banyak dibuat kanal-kanal air untuk pengairan perkebunan atau pertanian tadi gitu, sehingga apa yang terjadi itu peatland gitu ya, itu di situ jadi kering dan itu yang terbakar, dan terbakarnya itu bisa karena cukup dalam gitu, bisa kayak ada yang 10 meter, 15 meter gitu, yang terbakar sebenarnya ada di bawah sana gitu. Nah, ini yang melepaskan emisi karbon yang cukup besar di dan menjadi masalah yang cukup eh, kompleks di Indonesia gitu ya. Dan buat masyarakat di sekitarnya itu menjadi tantangan tersendiri, dan akhirnya banyak juga yang bilang itu jadi ya itu kehidupan normal, tiap tahun mereka akan mengalami hal itu gitu. Sama halnya seperti ketika curah hujannya lagi tinggi, banjir gitu ya. Banjirnya ini ya banyak reasonnya, mungkin juga sama halnya seperti apa yang terjadi di beberapa hari ini di Sumatera gitu ya, adanya perubahan-perubahan kawasan hutan menjadi perkebunan dan lain-lain. Nah, itu semua perubahan-perubahan itu ada yang membuat di atas namakan dengan pengembangan ekonomi ya gitu, adanya pertambangan, adanya apa untuk mengambil hasil hutan dan lain, atau perubahan tadi, baik itu ada ilegal ataupun legal gitu ya, tapi atas nama ekonomi gitu, eh yang pada akhirnya lingkungannya itu terdegradasi gitu. Eh, Kata-kata sustainable, kata-kata konservasi akhirnya tidak cukup sebenarnya, tidak cukup untuk mengembalikan atau menjaga lingkungan yang sudah rusak seperti itu. Jadi butuh effort lebih, bagaimana kita tidak hanya tadi mengkonserv, sustain keadaan yang ada, tapi kita harus merestore. Bahkan kita harus meregeneratif lingkungannya gitu, bukan mengembalikan atau lebih dari itu gitu. Jadi waktu itu kita membayangkan mungkin nggak sih di desa Kalimantan, di Kalimantan Tengah ini kita punya self sustain community gitu, ekonominya jalan, tidak ada land clearing yang masif dan lain-lain gitu ya, dan ekonomi dan lingkungan bisa berjalan bersamaan tanpa terus mengalahkan satu sama lain. Jadi kita mencoba melihat bagaimana perubahan paradigma yang bisa dilakukan, yang tadinya ekonomi ekstraktif gitu ya, kepada ekonomi yang lebih restoratif seperti itu. Nah, di project ini kita memang skalanya cukup besar, melihat dari skala regional gitu ya. Tidak hanya desain sebenarnya, tapi bagaimana sosial impact-nya seperti apa. Pertama, ya ini framework yang kita buat gitu. Bagaimana restoratif ekonomi, kita punya 3 pilar, alam, nature gitu, alamnya, orangnya, kita punya, ingin mempunyai resilient community, dan nantinya bagaimana development-nya yang tadi bisa regeneratif gitu ya.
uh, dimulai dari mana gitu. Tadi kita melihat sudut pandangnya dari disaster terlebih dahulu gitu ya, di mana tadi lahan-lahan gambut tersebut itu uh, menjadi salah satu faktor kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan gambut ini bisa diatasi sebenarnya dengan tadi menutup kanal-kanal yang sudah ada sehingga air tidak lepas gitu ya. Jadi bisa mengkonten air. Nah, ketika kita mengkonten air gitu, sebenarnya ada yang bisa dilakukan oleh warga desa gitu. Warga desa di sana uh, membudidayakan ikan gabus gitu. Nah, ketika ikan gabus ini cukup banyak dan ternyata ikan gabus mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi gitu. Karena ketika diekstrak itu ada ekstrak albumin, albumin powder yang berguna sebenarnya secara tradisional. Orang-orang sudah memakai, habis melahirkan, habis operasi gitu, makan ikan gabus. Nah, itu karena ada kandungan albumin itu gitu. Nah, dengan kita mencoba tadi bekerja sama dengan alam gitu ya. Nah, ini ikan gabus ini diekstrak karena nilai ekonominya cukup tinggi. Jadi di planning ini kita tidak hanya melihat fasilitas atau bangunan apa gitu yang dilakukan, tapi juga uh, apa yang bisa mensejahterakan orang-orang di desa tadi gitu. Selain kita juga tadi punya masalah tantangan listrik gitu ya, di mana elektrifikasi di di desa-desa tidak ada gitu ya. Nah, ini nanti ada korelasinya gitu. Ada korelasinya dan juga bagaimana nantinya menghadirkan common facilities untuk warga desa ketika banjir gitu. Nah, jadi korelasinya gimana tadi gitu. Ketika kita butuh sesuatu tools untuk proteksi hutan dari kebakaran hutan untuk menjaga hutan itu tetap gambut itu tetap basah, area-areanya yang tadi dipakai untuk memiliki uh, budidaya ikan gabus gitu ya. Nah, uh, ikan gabus ini bisa diekstrak albuminnya, diproduksi di skala desa, tapi membutuhkan pasti skill dan energi gitu. Nah, di sisi lain tadi dengan 100 kakak gitu ya, 100 kakak pengadaan listrik itu tidak visible sebenarnya hanya untuk menghidupi 100 kakak gitu. Nah, korelasinya di sinilah terjadi di mana ketika ada demand untuk energi untuk albumin production ini ditambah dengan tadi 100 kakak yang ada, disitulah ketemu visibil investasi dari tenaga listrik ini menjadi visible gitu. Nah, sedangkan albumin ini juga tadi bisa meningkatkan skill dari warga desa, meningkatkan kesejahteraan juga dari warga desa karena tadi mereka membudidayakan ikan gabus itu menjadi salah satu sumber penghasilannya mereka. Karena penghasilannya mereka saat ini tadinya ya itu mereka ada yang illegal logging, illegal mining gitu ya, atau mereka hanya jadi nelayan. Nah, sedangkan nelayan itu seasonal gitu, hanya di bulan-bulan tertentu. Nah, in between mereka ngapain? Nah, ini menjadi salah satu titik kesetimbangan gitu. Mereka bisa membudidayakan sepanjang tahun, memberi menjadi vendor untuk album production-nya gitu ya. Nah, dari situ uh, terjadilah tadi bagaimana kita menjaga alam dengan berjalannya ekonomi yang restoratif gitu tadi. Nah, di samping itu ketika kita merencanakan untuk tadi solar panel gitu ya, itu pasti membutuhkan struktur gitu. Membutuhkan struktur dan bagaimana kita struktur tersebut juga tidak
apa namanya, bisa aman dari bencana banjir tadi, sehingga kita membuat struktur tadi. Nanti kita akan lihat di desainnya di belakang, tapi di situ struktur tadi itu kita angkat agar aman dari banjir. Dan ketika kita angkat, sebenarnya banjir itu hanya terjadi mungkin dalam 1 tahun ada 2 bulan atau 3 bulan gitu ya. Nah, tapi untuk hal-hal lain itu sebenarnya mereka masih kering gitu ya. Jadi itu bisa dijadikan community space dan lain-lain. Nah, ketika itu kita angkat juga ketika musim banjir, area tersebut bisa menjadi refuge area ketika rumah-rumah yang ada di desa tersebut kebanjiran. Jadi tempat ini menjadi common facilities ketika ada disaster gitu, tapi juga di lain itu menjadi ruang aktivitas masyarakat gitu ya. Nah itu singkatnya apa yang terjadi di Tamplas gitu, bagaimana proteksi alam, kegiatan ekonomi, mensejahterakan ekonomi, dan akhirnya menciptakan fasilitas untuk masyarakat bisa dijalankan bersamaan seperti itu. Nah, kita sendiri waktu turun ke Tamplas ini di kurang lebih 4 tahun yang lalu gitu, ini kita memulai mapping bersama warganya sendiri. Jadi apa yang nanti dilihat dari desain itu semua kegiatan, aktivitas, bahkan sampai intensi desain itu sebenarnya hasil diskusi, bahkan ada ide-ide yang langsung dari masyarakat desa itu sendiri. Jadi disinilah kita melihat proses public participasi yang sangat intens. Kita ada beberapa kali sebelum desain ini dijalankan, kita ada 2-3 kali trip ke sana untuk diskusi dengan mereka. Mereka butuhnya apa, mereka keinginannya apa, lalu juga kita mengedukasi bagaimana bangunan gitu ya, bangunan yang ada itu seperti apa. Karena di kepala mereka, di kepala masyarakat yang ada di desa, bangunan kayu itu adalah bangunan yang kuno gitu ya. Bangunan canggih itu adalah bangunan beton pakai bata dan lain-lain. Nah di situ kita tunjukkan bagaimana bangunan kayu di luar negeri seperti apa, bisa kita olah seperti apa dan lain-lain gitu. Hingga kita dari workshop itu dengan masyarakat kita sketch dengan beberapa ide dari kita seperti apa. Ini jadi tadi ketika banjir orang bisa masih aman, kegiatan di atasnya masih dipakai, lalu juga ada solar panel di atasnya gitu. Dan selama proses gitu ya, kita terus bergulir gitu ya di desa ini. Kita menjadikan mana sih area-areanya, lalu fasilitas apa yang akan hadir gitu. Yang akhirnya kita fokus di mana di area tadi untuk common facilities, untuk ruang produksi albumin tadi. Dan kita di sini mencoba juga semua hal bagaimana kita mencoba merecycle air, menangkap air hujan untuk sumber air di desa dan di kawasan ini sendiri gitu. Dan juga bagaimana memanfaatkan space yang ada gitu ya untuk mereka punya kebun untuk supply makanan mereka juga gitu, dan lain-lain gitu ya. Dan juga kita bagaimana soal sanitasi gitu, di mana sanitasi yang saat ini mereka toilet itu ada di pinggir sungai, kita juga bagaimana sedikit demi sedikit mengedukasi pentingnya sanitasi yang higienis gitu di sini. Nah ini kira-kira ruang-ruang yang kita propose gitu ya, ruang fasilitas albumin, space tadi ini yang tadi kalau sempat digambar di awal ini sempat terbanjiri, dan ini area memang yang bisa didesain bisa banjir gitu. Mereka bisa akan ada di atas ketika tidak ada gitu ya. Jadi, ketika ada banjir, tapi kalau ketika tidak ada banjir mereka bisa beraktivitas di sini gitu. Dan ada area untuk guest house. Jadi juga tadi
selain akhirnya mereka berusaha dengan albumin dan lain-lain, banyak akhirnya yang tertarik dan juga banyak kampus-kampus untuk KKN di sini. Nah, ini menjadi fasilitas juga yang bisa dipakai dan oleh masyarakat desa ini menjadi ruang usaha juga untuk mensejahterakan ekonominya. Nah, dari sini, dari perencanaan-perencanaan ini bergulir progresnya dan pekerjaan-pekerjaan ini dilakukan memang ada supervise yang dari Jakarta gitu ya, tapi semua pembangunan ini masyarakat desa ikut terlibat gitu. Jadi masyarakat desa terlibat dari bagaimana beride di awal sampai akhirnya dalam konstruksi, walaupun tantangannya cukup berat gitu ya. Mereka ternyata tidak ketika kita ada detail-detail dengan yang tidak biasa mereka lakukan dengan kayu, ya akhirnya mereka perlu diedukasi terlebih dahulu, tapi seiring berjalannya waktu mereka juga terampil bisa melihat lebih cukup detail di sana gitu. Jadi ini kira-kira progresnya dan saat ini sudah beroperasi. Nah, ini tadi foto yang sempat banjir tadi gitu ya. Dan hari ini masyarakat di Tamplas sudah bisa menikmati listrik dengan biaya yang minimal dan tidak hanya 4 jam dalam sehari. Gitu. Nah, jadi perjalanannya kita bagaimana tidak kita mencoba berjalannya tidak kita bilang shifting intent into action gitu. Jadi kita punya intent dalam fase planning gitu ya. Ini berjalan cukup lama dari bisa kita lihat 2021 gitu. Kita sudah mulai dari sana. Bahkan sebenarnya klien kami RMU sudah berjalan terlebih dahulu 15 tahun sebelumnya dalam membangun dari sisi social engineering-nya gitu dari masyarakat desanya. Mereka di Desa Tamplas adalah salah satu desa binaan dari klien kami gitu ya. Nah, ini perjalanannya dari prekonstruksi, planning dan lain-lain. Kita melibatkan banyak disiplin dari infrastruktur, listrik, dan akhirnya kita di tahun 2023 ini dikonstruksi oleh rekan kami juga dari Tata Habitat, itu diimplementasikan di sana. Dan saat ini post construction gitu ya, akhirnya baru selesai dengan segala tantangan banjir kemarin, itu kita selesai di pertengahan 2025 ini. Jadi disitulah mulai operation dari listrik, albumin, dan masyarakat desa juga di-train gitu ya tadi untuk bagaimana mengelola ikan, mengelola PLTS dan lain-lain. Jadi ya itu perjalanan kami gitu ya untuk bagaimana yang akhirnya tadi hanya planning, hanya mungkin awalnya terdengar wacana, tapi kita bisa mengeksekusi ini menjadi sesuatu barang yang jadi dan bermanfaat gitu ya. Nah, ini kita melihat sebenarnya Tamplas hanya sebagian contoh kecil gitu. Contoh kecil di remote area di Kalimantan yang sebenarnya dengan konteks masing-masing ini bisa kita replikasi prinsipnya ya, bukan desainnya, tapi kita harus melihat konteks masing-masing lokal area kayak gimana. Di Tamplas albumin, mungkin di tempat lain ada rotan, di tempat lain ada sengon gitu. Nah, ini yang kita harus lihat masing-masing. Nah, prinsipnya tadi kalau kita balik dengan urban ecology, bagaimana sebenarnya kita sering punya klien juga gitu ya, atau pemerintah atas nama development, kita mengedepankan developmentnya dulu, ekonomiknya dulu, tapi lingkungannya tidak kita pikirkan, mungkin jadi nomor 3, nomor 4 atau nomor terakhir gitu. Nah, ini yang kita hadapi dan 2 hari ini kita lihat berita di Jakarta Utara itu kebanjiran dan lain-lain. Nah, prinsip-prinsip tadi melihat sejalannya ekonomi dan menjaga
lingkungan itu sebenarnya bisa dijalankan gitu. Tinggal sebenarnya angle-nya dan bagaimana kita menyelaraskan hal tersebut dan melihat prioritasnya. Prioritasnya kita jangka pendek atau jangka panjang gitu. Memang sekarang terlihatnya jadinya jangka pendek untuk ekonomi, tapi impact hasil apa yang terjadi di kota kita atau di negara kita ini sebenarnya kan hasil kebijakan-kebijakan atau tindakan-tindakan yang kita lakukan di mungkin 10, 15, 20 tahun yang lalu gitu. Nah itu yang mungkin bisa saya share. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi tadi sudah disebutkan oleh Bu Valin, jadi kita sebenarnya baru menerima juga project ini award dari ISOCARP di Riyadh sebagai Grand Award for Excellence Realized Project. Grand Award ini salah satu award tier paling atas dari ISOCARP, dan juga di 2023 project ini mendapat Excellent in Planning for Community Engagement and Social Inclusiveness Gold Award. Ini juga award tertinggi di SIP Singapura. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ebe dan selamat untuk rekan-rekan PDW ya untuk award-award yang baru diraih. Baik, kami mungkin kita saatnya beralih ke sesi diskusi dan tanya jawab. Saya lihat belum ada pertanyaan yang disampaikan di dalam kolom chat. Mungkin ada rekan-rekan yang ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung kepada para narasumber. Dipersilakan untuk mengacungkan tangan atau raise hand di dalam Zoom ya. Apakah ada? Mungkin kalau saya terlewat mungkin boleh dibantu oleh rekan-rekan panitia yang lain juga ya. Atau mungkin dari para narasumber ingin saling bertanya kepada satu sama lain juga kami persilakan. Tapi mungkin jika belum ada ini mungkin izin saya dahului mungkin kepada Pak EB ya, Pak Erlangga Baskara. Di Tamplas tadi mungkin kita melihat harmoni yang sebetulnya jarang terjadi begitu ya di beberapa proyek yang biasanya dilakukan di urban design. Itu bagaimana ekonomi, ekologi, dan community development bisa berjalan beriringan. Padahal seringnya motif ekonomi itu justru yang menjadi penyebab kerusakan ekologi ya biasanya ya. Karena biasanya mungkin apa kalau dalam skala mikro atau warga lokal biasanya butuh pendapatan yang cepat, sementara di skala yang lebih makro lagi mungkin justru ekonomi menjadi salah satu penyumbang kerusakan ekologi gitu. Pertanyaan untuk Pak EB, mekanisme seperti apa yang ditanamkan lewat desainnya Tamplas atau lewat proses yang dilalui di proyek Tamplas begitu ya, supaya warga bisa merasa dan menjaga lingkungan bahwa dengan menjaga lingkungan itu justru lebih menguntungkan secara finansial untuk mereka Hmm, daripada mengeksploitasinya lebih masif gitu. Dan mungkin apa ya, yang bisa direplikasi di daerah-daerah yang lain kira-kira Pak Ebe? ya. Oke, yang pertama tadi saya lupa, tadi ini saya taruh di chat grup ada link YouTube, jadi bisa dilihat juga klip mengenai project ini gitu ya. Di situ ada short movie 10 menit, bisa dilihat nanti. Nah, sebenarnya kami beruntung mendapatkan project ini. Kita punya klien yang sangat eh, visioner satu, kedua sangat sabar akan apa namanya akan kebutuhan dari kita public participation, terus habis itu planningnya yang kita akhirnya bolak-balik dengan warga gitu. Tidak semua tidak semua klien atau eh, tidak semua kantor juga punya kesempatan itu rasanya gitu ya. Dan jadi kami merasa sangat beruntung. Nah, tadi kalau pertanyaannya bagaimana meyakinkan warga, kebetulan di saat yang sama ketika kita mau melakukan, jadi itu tadi site itu adalah area untuk common facilities, produksi albumin dan lain-lainnya. Jadi ada satu sisi lagi sebenarnya adalah ada area mereka namanya hutan desa gitu ya. Hutan desa itu yang akhirnya dijadikan tempat budidaya ikan gabusnya. Di saat yang sama beberapa warga desa itu dan kepala desanya ditawarkan oleh beberapa company untuk diambil untuk dikonvert menjadi kebunan gitu. Nah, di situ ada nilai
ada nilai rupiahnya lah yang ditawarkan perusahaan korporasi tersebut kepada desa gitu ya. Nah, di situ memang angkanya terlihat besar gitu, terlihat besar, tapi itu ternyata cuma di depan. Nah, kebetulan itu jadi itu terjadinya sebenarnya tidak tidak diskusi informal ya, tidak diskusi formal dengan warga desa pas lagi workshop dan tadi gitu. Nah, di situ kita perhitungan gitu ya. Ini kalau ini terjadi, album ini terjadi, ini tuh kalian akan mendapatkannya tuh sekian gitu ya. Tapi long lasting gitu. Selama demand album ini ada gitu, dan kenyataannya demand album ini cukup besar, baik di Indonesia atau di dunia gitu. eh, Kalian akan dapat ini terus. Sedangkan ketika itu pun dikonvert di per bulan, mereka hanya dapat nilai book besar yang dibagi kepada 100 kakak di sana, dan itu cuma terjadi one time. Eh, yang mereka akhirnya setelah lihat itu, wah, Kak, emang kita harus sabar menunggu project ini, tapi kita akan punya sesuatu yang lebih banyak ke depannya. Akhirnya diskusi-diskusi seperti itu yang perlu terjadi di perencanaan gitu ya. Yang mungkin tadi jarang waktunya, baik proyek pemerintah yang harus kadang selesai 3 bulan, 6 bulan gitu. Diskusi dengan masyarakat, kebutuhan masyarakat itu yang sangat sangat kurang terjadi gitu. Nah, disitulah akhirnya mereka bisa sadar gitu. Oh, oke. Artinya akhirnya basisnya adalah ekonomi lagi. Tapi ketika basis ekonomi jelas dan tujuannya ada melindungi alamnya, akhirnya mereka memilih itu gitu. Nah, mungkin ke depannya ya itu diskusi-diskusi yang perlu dilakukan dan membuktikan bahwa secara ekonominya baik, secara lingkungannya baik gitu. Ketika kita cuma bilang maaf mungkin ya, tidak tidak bermaksud untuk menyinggung, hanya beberapa LSM, oh ayo jaga lingkungan, ini nggak boleh itu. Tapi solusi ekonominya buat masyarakat tuh apa? Mereka tidak bisa jawab gitu. Nah, project ini mencoba membuktikan bahwa ketika kita bilang jangan memilih itu dikonversi menjadi perkebunan, tapi ada solusinya. Oke, kalian nggak mendapatkan penghasilan dari sini, tapi kalian bisa mendapatkan penghasilan dari sini, dan ini lebih baik untuk ekonomi kalian, lebih baik untuk alam kalian, dan lebih baik untuk masa depan kalian. Jadi kalau saya boleh simpulkan, sebenarnya public partisipasi ini adalah salah satu kunci penting ke depan, tadi yang perlu kita replikasi, bukan desainnya yang kita lakukan, tapi sebenarnya adalah proses yang kita perlu replikasi di sini. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Ebe. Ini inspiratif nih, semoga bisa direplikasi juga di lokasi lain ya. Karena hari ini di peserta kita ada yang hadir dari praktisi, ada yang akademisi, juga ada yang di pemerintahan, NGO juga. Kalau kita lihat daftar hadir nih banyak juga teman-teman yang hadir begitu ya. Hopefully bisa menginspirasi rekan-rekan semua dan bisa diterapkan. Mungkin pertanyaan berikutnya nih ada dari kolom chat dari Mas Dino. Bagaimana memastikan integrasi makam atau situs ziarah sebagai RTH dan terbuka untuk publik tidak menimbulkan konflik antara fungsi spiritual, kultural, dan fungsi rekreasi? Ini mungkin ditujukan untuk Pak Broto berarti ya. Terima kasih Mas Dino. Pak Broto mungkin dipersilakan Bapak Ih, bisa iya, sharing pandangannya Pak. terima kasih Mas Dino. Ya, jadi itu mungkin yang memang di akhir tadi dalam kesimpulan itu kan saya sampaikan bahwa kalau misalnya sebuah situs itu akan di apa istilahnya, di infill gitu ya, dengan fungsi ruang terbuka publik utamanya gitu ya, maka memang dia tidak bisa di infill menjadi sebuah atau sesuatu yang blend gitu ya, karena bagaimanapun aktivitas yang dilakukan itu pasti nggak akan matching gitu ya. Walaupun kalau kita lihat dari sisi pengunjung yang ke tempat ziarah itu
mereka cenderung lebih open ya, lebih terbuka. Mereka nggak masalah misalnya. Jadi sering kita lihat misalnya di Bungkul itu sarungan gitu ya, orang sarungan gitu ya habis dari ziarah mereka ya main-main juga gitu ya Pak. Ya duduk-duduk apa segala macam. Tapi ya tidak pernah kita lihat misalnya di tempat di makamnya itu ada orang yang pakai apa ya, pakai pakaian casual atau mungkin pakai training apa, nggak ada. Jadi memang akhirnya kan direkomendasi disebut perlu memang ada ruang-ruang antara begitu yang bisa menjembatani itu gitu ya. Tetapi sebenarnya bisa juga itu eh, apa ya, kalau antara aktivitas publik dengan apa fungsi-fungsi yang tadi itu ya spiritual, kultural dan fungsi kreatifnya itu di apa ya dikelola gitu ya, dikelola atau di, di ditata begitu dengan sebuah sebuah event-event tertentu yang dikombin, saya pikir nggak apa-apa gitu ya, karena pernah terjadi misalnya satu satu aktivitas gitu yang sifatnya mungkin lebih kepada apa ya, kepada kegiatan-kegiatan yang lebih ke ke spiritual kultural gitu ya, tapi diselenggarakannya di ruang publiknya, di wadah publiknya gitu, itu nggak apa-apa, bahkan mereka cenderung bisa bisa brand. Memang yang jadi masalah itu adalah yang aktivitas terbukanya itu yang sering ini. Jadi gambarannya kira-kira seperti itu. Solusinya bisa dengan memberi ruang-ruang apa, ruang ruang antara lah ya, ruang-ruang antara, ruang interaksi antara aktivitas publik dengan situsnya gitu ya. Kalau disatukan memang eh, seperti yang terjadi di Everett dan apa Penele, nggak pernah bisa 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 apa istilah, bisa blend gitu, nggak bisa aktivitas ini. Jadi tetap tetap terpisah. Kecuali memang aktivitasnya bukan aktivitas yang terbuka ya. Jadi saya sebut misalnya kalau foto prewedding segala macam ya, ya mereka hanya beraktivitas seperti itu, tapi bukan aktivitas publik yang sifat rekreatif enggak. Ya. Oh ya, Mbak, mohon maaf ini kalau saya nanya dulu atau nunggu Mas Enrico jawab dulu nih. Saya pengen nanya sama Mas Erlangga nih. Mungkin tadi udah ditanyakan sama Mbak Valin sih, cuman justru itu yang menarik gitu ya. Kalau itu, monggo silakan Mbak. Apa mungkin Mas Enrico dulu yang jawab atau langsung saya boleh nanya? Boleh, boleh. Sebentar ya Pak Broto, kita ke Mas Ya, Enrico ya. dulu, baru Oke, kemudian oke, kita ke mangga, Pak mangga. Broto ya. Silakan, silakan. Baik, mungkin ini sudah ada pertanyaan di kolom chat ya untuk Mas Enrico ya. Bagaimana Healthy Street bisa diintegrasikan dalam konteks kota Indonesia yang sudah sangat padat dan ruang jalannya terbatas? Mungkin ini tantangan di kota-kota besar sekarang gitu ya. Mungkin Mas Enrico boleh share pandangannya gimana Mas? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya mau jawab sedikit terkait bagaimana konsep dari Healthy Street ini bisa diintegrasikan di kota-kota di Indonesia, khususnya kita tahu bahwasannya kota di Indonesia ini punya ruang apa sudah sangat padat dan juga ruang jalannya terbatas. Eh, Terkait prinsip dari Healthy Street ini tidak tidak hanya semata-mata kita menambah ruang seperti itu karena memang ada beberapa titik, ada beberapa kota yang punya ruang terbatas. Tapi bagaimana cara kita mentransformasikan ruang yang sudah ada secara fungsional. Jadi fungsinya yang memang kita harus kita atur ulang untuk menerapkan konsep ini. Jadi kalau memang dari segi kepadatan itu sudah cukup tinggi seperti setback bangunan, garis sempadan bangunan, kemudian trotoar juga sempit, bisa kita salah satu konsepnya itu ada yang sejenis yaitu di konsep share street atau ruang jalan bersama di mana eh, orang-orang itu bisa berjalan kaki, bersepeda dan juga menggunakan kendaraan itu tanpa ada batasan. Maksudnya tidak ada batas-batas fisik yang mengikat, tapi di situ semuanya hidup dalam harmoni, tidak ada satupun yang menyinggung. Maksudnya kendaraan itu bisa berkendara di kecepatan yang rendah, seperti itu konsep. Mungkin konsep-konsep share street ini ada di beberapa tempat di dunia maupun di Indonesia yang memang jalannya itu lebih interaktif. Jadi walaupun jalannya itu sempit, jalannya itu kecil, tapi setidaknya itu sudah bisa memenuhi aspek-aspek yang ada di aspek dari healthy street tersebut. Dan juga kita juga perlu seperti yang saya katakan tadi rekomendasi eh, kita perlu juga sebagai praktisi maupun sebagai urban designer itu menilai, mempelajari lebih lanjut, dan juga menilai kota-kota di Indonesia kita bisa bisa nilai jaringan jalannya, kita bisa nilai dan juga eh, kita bisa ambil beberapa observasi dan juga beberapa penilaian dari
koridor-koridor maupun jalan-jalan yang terutama yang sering dilewati pelari itu, eh, bagaimana seberapa jauh, seberapa besar persentasenya sudah memenuhi dari 10 aspek dari healthy street tersebut. Jadi intinya itu, bagaimana kita bisa memanfaatkan ruang yang ada meskipun eh, kepadatan kota sudah cukup padat, dan bagaimana kita bisa mengoptimalkan mengubah fungsi ruang sesuai dengan prinsip dari healthy street. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Bang Riko untuk sharing pandangannya ya. Mungkin ini saatnya Pak Broto nih bertanya kepada Mas EB ya. Silakan Pak Broto. Ya, terima kasih. Ya, pertama mungkin selamat ya pada Mas Erlangga dan PDW. Makasih, Mbak. Tadi tadi sebagian mungkin sudah ditanyakan sama Mbak Valin ya. Jadi justru saya tertariknya di situ karena kendala kita kadang-kadang terutama nih, terutama karena kalau dari proyek ke pemerintah itu kan kita terkendala timeline ya, timeline kemudian apa istilahnya pilihan-pilihan atau option kita untuk approach ke masyarakat. Jadi satu kendala yang betul-betul kita harus memahami lokalitas yang ada di situ gitu ya, dan itu pasti butuh waktu gitu loh. Mungkin eh, apa istilahnya ya, selamanya juga bersyukur dapat klien yang sangat akomodatif mungkin ya. Jadi kita apa istilahnya tuh kerjasamanya, sinerginya itu bagus gitu ya. Tadi mungkin sudah dijawab gitu bagaimana pendekatannya, tapi barangkali mungkin ada sisi lain yang istilahnya yaitu istilahnya apa ya. Jadi kalau kita main main game itu ininya istilahnya itu cheatingnya itu gimana gitu dalam pendekatan dalam karena kadang-kadang justru kendalanya di situ gitu. Kalau kita udah nemu gitu ya, nemu problemnya, nemu apa gitu pada saat kita menyelesaikan menyelesaikan desain katakanlah ya, saya tidak menyebut mudah, tapi paling enggak itu lebih 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 smooth gitu kan jalannya sesudah awal-awal yang pertama didahului itu ketemu gitu loh. Sehingga Ya, ya mungkin kalau teman-teman yang sudah apa sering ngalamin kegiatan di sini mungkin paham gitu ya. Justru kita kendalanya itu kan di awal itu gitu ya. Kalau tadi istilahnya apa tuh ya? Apa tadi apa shifting atau apa tadi istilahnya Mas Mas Arya tadi itu ya. Di situ ya. shifting intent to action. Nah ya, ya Ya, itu gitu loh. Jadi ya, gimana gimana? ya itu ini yang sebenarnya paling sulit Ya, direplikasinya. Kayak tadi tadi ya, kalau saya sempat dah sebut, masyarakat ini pun sebenarnya sudah dibina oleh klien kami selama 15 tahun. Jadi social engineeringnya udah jalan, Mbak. Itu yang sebenarnya kita di development kota gitu ya, di kota itu yang mungkin tidak berjalan dengan mulus atau dengan baik gitu. Nah, eh, yang saya lihat sebenarnya fungsi-fungsi dari eh, kelurahan, kecamatan sebenarnya itulah yang mereka harusnya punya, atau bahkan ke level RT RW gitu ya. Eh, Bagaimana sih men-solve di level RW aja atau RT gitu, men-solve ini kita mungkin di Bandung gitu, saya ambil contoh di Bandung yang saat ini ramai dengan sampah gitu. Bagaimana sih kita memilah sampah gitu. Edukasi itu yang terus ya ini yang dilakukan sama klien kami selama 15 tahun. Social engineering ya. Kayak kita sekarang kan juga kalau kita di Bandung kita ngomonglah di masyarakat yang sudah teredukasi ya di Cipaganti gitu. Nggak bisa juga cuma langsung pilah ya sampahnya, ini ada gini, ada gini, ada gini. Cuma sekali pertemuan tuh nggak mungkin terjadi gitu. Walaupun mereka sudah levelnya kita anggap kan yang tinggal di Cipaganti itu sudah teredukasi dibandingkan di mana di begitu. Binbrung gitu ya, gitu. Atau kalau di Surabaya mungkin yang di Darmo Kali sama yang di mana gitu, itu kan Kali dan Darmo gitu. di, ya Sama-sama kan, Darmo ya beda ini. nah, Hmm. gitu. Nah itu Iya. eh, instrumen instrumen kita, struktur organisasinya sudah ada sebenarnya dari sistem RT sampai ke kecamatan, akhirnya Iya. nanti ke kota gitu. Nah hanya proses ininya yang belum berjalan, belum bersinergi, dan mungkin di RT RW, RT RW-nya itu dengan bapak ibunya, tapi kita udah jarang ketemu dengan karang taruna yang berjalan dengan anak mudanya. Edukasi ini yang harus terus berjalan, bergulir terus-menerus, sehingga
generasi ke depan pun ini anak-anak kita gitu ya sekarang masih SD SMP itu tidak hanya exposure hal-hal yang seperti ini di sekolah gitu, tapi di masyarakatnya juga mereka terjadi. Nah, jadi kalau saya melihat dari contoh Tampas ini cukup kompleks, tidak hanya kita bicara soal planning, kita tidak hanya bicara soal mendesain bangunan atau mendesain kawasan, tapi bagaimana social engineering membentuk society masyarakatnya dari level tadi gitu ya. Nah, ini sebenarnya ini udah beyond kalau kita bilang beyond our capability gitu ya, karena ini udah sangat multidisiplin dan banyak aspek yang harus kita uh, pertimbangkan gitu. Nah, uh, jadi mungkin jawaban saya yang sangat tidak menjawab Bapak mungkin ya, Ya, jadi tapi kuncinya kan sebenarnya spesifik gitu ya, sifatnya ya spesifik. Setiap kasus, setiap ya lokasi pasti punya spesifikasi benar nah di situ kan yang kita harus cermat dan benar ya, istilahnya cerdas gitu ya untuk ya. melakukan pendekatan gitu ya. Hmm, hmm. Ya, dan jadi tadi kalau kita bilang prinsipnya adalah prinsipnya sama, bagaimana menjaga public participatorinya, Ya. bagaimana selaras dengan alam dan ekonomi tadi, itu yang kita coba replikasi di tempat lain, tapi abis itu Hmm. kita lihat dulu konteksnya seperti apa. Oh, konteksnya misalnya tadi Surabaya misalnya dengan keunggulannya apa, Medan kayak apa, Jakarta kayak apa, itu yang kita harus lihat nanti di perkotaan. Ya, ya, makasih, makasih Mas. Ya, Baik, terima kasih banyak nih ya, Pak ya. Broto dan Mas Ebe. Langsung diskusi ya. Baik, saya lihat di kolom chat sudah tidak ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian dan terima kasih untuk teman-teman yang ini 58 ya, masih masih bertahan begitu ya. Ini para pemain bertahan tadi mungkin di angka tertinggi kita di 75 peserta. Dan ingin mengingatkan sekali lagi pada rekan-rekan bahwa ini adalah batch pertama dari keseluruhan seri Urban Ekologi. Karena bulan depan, di bulan Januari kita akan ada sesi Urban Ekologi lainnya, yaitu di kurang lebih di tanggal 9 Januari ya rekan-rekan. Kemudian nanti di bulan Februari sekitar tanggal 6. Dan di bulan Maret juga sekitar tanggal 6. Jadi setiap awal bulan, mark your calendar. Kemudian kita juga akan melihat beberapa atau mendengarkan kita sharing-sharing pandangan, ide dan juga usulan dari rekan-rekan praktisi akademisi dan juga pemerintah begitu ya. Untuk subtema urban ekologi diantaranya adalah ecological justice dan urban inclusion. Kemudian ada juga healthy dan regenerative cities. Mungkin hari ini sudah diwakili oleh Mas Enrico. Kemudian ada Climate Responsive Urban Design, ada Urban Natural Culture yang hari ini sudah diwakili oleh Pak Broto. Kemudian ada juga Circular Urbanism, Urban Biodiversity dan Green Corridors. Ada juga Urban Resiliency and Risk Management, serta ada Sustainable Cities dan Communities in Practice yang hari ini juga kita sudah mendengarkan dari Pak EB dan juga rekan-rekan dari PDW. Jadi jangan lupa rekan-rekan di awal Januari nanti kita akan ketemu lagi untuk sesi urban ekologi lanjutnya. Dan kita akhiri sesi diskusi hari ini. IRQ Kopi Sore 13 Urban Ecology Series dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Dewan IRQ yang mungkin juga tadi sudah bergabung di awal. Kami juga ucapkan terima kasih untuk tiga narasumber kita hari ini, Pak Broto. Terima kasih banyak Bapak, Pak Enrico juga terima kasih dan Pak EB terima kasih banyak. Sampai ketemu di Urban Ekologi dan Kopi Sore selanjutnya. Salam, terima kasih. Assalamualaikum Ini, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jinlabs ya.